Pada video kali ini kita akan mempelajari fungsi IFS atau IFS yang pakai S di Microsoft Excel. Sebagai pemberitahuan, fungsi IFS ini sudah bisa digunakan bagi teman-teman yang menggunakan Excel versi 2019 ke atas, ya, termasuk versi 365 yang saya gunakan pada Excel saya. Kalau teman-teman menggunakan versi di bawah 2019, misalkan versi 2016, versi 2013 dan ke bawah, itu belum ada ya fungsi ini. Oke, kita akan beritahu dulu fungsi IFS itu adalah fungsi IFS yang jamak ya. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya jamak itu akan ditambahin S. Dia hampir mirip dengan fungsi if biasa. Kalau fungsi if biasa kan dia akan membandingkan dua kondisi kan. Misalnya ada satu logical test. Nah, setelah kita melakukan logical test, jika hasilnya benar, dia akan melakukan hal tertentu. Dan kalau hasilnya salah atau nilainya salah, dia akan melakukan alternatif yang kedua. Jadi ada dua kondisi. Di sini contohnya, saya ingin memberikan kode barang pada tabel ini. Di sini kan ada 5 barang, berarti kondisinya lebih dari 2 atau 5. Biasanya kalau kita menggunakan fungsi if, kita akan melakukan yang namanya if bertingkat atau nested if. Di mana yang dimaksud dengan if bertingkat itu, kita memasukkan fungsi if di dalam fungsi if. Karena fungsi if itu kan satu ya. Nah, contohnya saya sudah ketikkan rumus if bertingkat tersebut di sel D5 yang saya kasih warna apa nih? Krim ini ya. Kalau teman-teman bisa lihat pada formula barnya dicek, di dalam fungsi if saya masukkan lagi fungsi if yang lainnya. Nah, dengan fungsi IFS ini, kita tidak perlu melakukan nested if atau if bertingkat. Jadi ini sebagai pengganti ya, pengganti dari if bertingkat. Oke, langsung aja kita praktekkan. Pada sel D6 yang saya kasih warna kuning ini, kita ketikkan fungsi IFS atau ifs ya. Sama dengan IFS, kemudian buka kurung. Logical testnya adalah jika data atau kode yang saya input di sel C5 itu sama dengan 1, kemudian kita pisahkan. Ingat, untuk tanda pemisah teman-teman sesuaikan dengan di komputer teman-teman. Kalau di contohnya sintaknya ini titik koma, maka teman-teman ketikkan tanda pemisahnya titik koma. Tapi ada beberapa yang menggunakan koma, berarti teman-teman sesuaikan ya dengan menggunakan koma. Oke, karena saya menggunakan titik koma, maka saya pakai titik koma. Value if true-nya adalah dia akan menampilkan teks yang berada di sel A5, yaitu charger. Kemudian titik koma, nah ini yang membedakan ya. Kalau kita pakai fungsi if biasa yang tanpa S, misalnya di sini S-nya saya hilangkan, kita harus tambahin lagi kalau kondisi kedua dengan rumus if lagi. Jadi di dalam rumus if ada rumus if lagi, ya. Buka kurung logical testnya, jika data yang saya inputkan di sel C5 sama dengan 2, oke, titik koma, maka dia akan menampilkan teks yang berada di sel A6, yaitu earphone. Ini kalau kita menggunakan fungsi if biasa. Tapi kalau kita menggunakan IFS di sini, kita tidak perlu lagi memasukkan fungsi if. Kita cukup langsung masuk ke logikalnya aja secara langsung. Ini yang membedakannya ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu melakukan if berkali-kali dalam satu formula. Oke, sekarang kembali lagi kita menggunakan IFS di sini sama ya. Kondisi kedua, jika kode yang saya inputkan di sel C5 itu 2, maka dia menampilkan tulisan earphone. Kemudian, titik koma, logical yang ketiga, jika data atau kode yang saya masukkan di sel C5 sama dengan 3, titik koma, maka dia akan menampilkan tulisan yang berada di sel A7, yaitu tempered glass. Kemudian titik koma lagi, kita masuk ke logical yang keempat. Jika kode yang saya masukkan di sel C5 sama dengan 4. Maka titik koma, saya akan menampilkan tulisan yang berada di sel A8, yaitu soft case. Dan terakhir titik koma, jika data yang saya inputkan di sel C5 ini sama dengan 5, titik koma, maka dia akan menampilkan teks yang berada di sel A9, yaitu hard case. Oke?
Kalau sudah teman-teman, ada kemungkinan di sel C5 ini yang warna hijau bisa jadi saya memasukkan kode yang lain. Misalkan kode di sini kan ada 5 barang, tapi saya masukkan kode 6, 7, 8 atau saya kosongkan. Kita ingin menampilkan teks apa gitu kan. Kalau menggunakan if biasa, biasanya titik koma langsung aja gitu kan. Kita masukin misalnya teks kode tidak ada gitu kan. Misalnya kode tidak ada. Oke, gini. Kalau menggunakan rumus if biasa seperti itu. Jadi apabila kita me-input kode, misalnya di sini angka 6, 7 atau misalnya huruf A, B, C gitu ya. Selain dari angka 1 sampai dengan 5, maka dia akan menampilkan tulisan kode tidak ada. Tapi kalau kita mau menggunakan rumus IFS di sini, jadi saya hapus dulu, kita harus pisahin dengan true. Jadi kita ketikkan dulu true. Ini menunjukkan ya, kode 1 sampai dengan 5 ini nilainya true. Kalau false berarti kita titik koma lagi, baru kita ingin menampilkan tulisan apa. Misalnya kalau kita ingin menampilkan teks kode tidak ada, maka kita ketikkan aja teksnya. Tapi ingat, untuk mengetikkan teks harus kita apit dengan tanda petik 2. Berarti kita awali dengan tanda petik 2, kemudian ketik kode tidak ada, kemudian tutup dengan tanda petik 2 sekali lagi, tutup kurung, enter. Maka di sini ya, yang atas ini saya menggunakan if bertingkat, sedangkan yang warna kuning di bawahnya saya menggunakan IFS. Sekarang kita coba ya, yang warna hijau ini saya ganti dengan nomor 1, enter, maka sama ya, charger ya. Baik dengan menggunakan if bertingkat maupun IFS sama. Kemudian saya masukin nomor 5, enter, hardcase. Lalu bagaimana ketika saya ketikkan misalnya nomor 6? Kan di sini cuma sampai 5, sedangkan ini saya 6. Maka dia akan muncul kode tidak ada. Atau misalkan saya ganti dengan huruf B misalnya. Kode tidak ada. Atau saya hapus, saya delete, saya kosongin. Kode tidak ada. Tapi kalau saya ganti misalnya nomor 3, maka nanti dia akan memunculkan teks yang berada di sel A7 yaitu tempered glass. Ini untuk contoh yang pertama. Sekarang coba kita ke contoh yang kedua yang berada di tabel di sebelah bawah ini. Misalkan di sini kan ada kolom nama siswa nilai predikat. Nah, predikat ini ada 2. Untuk predikat yang pertama, saya menggunakan fungsi if bertingkat atau nested if. Hasilnya seperti ini, persyaratannya berdasarkan ini. Oke, jika nilainya itu 80 ke atas, maka dia predikatnya A. Jika 70 ke atas B, 60 ke atas C, dan jika di bawah 60 dia D. Untuk predikat yang di sini, saya sudah menggunakan fungsi if bertingkat. Kalau di bagian kuning ini, kita coba dengan menggunakan fungsi IFS. Kita ketikkan sama dengan IFS, buka kurung, logical testnya jika nilai yang berada di sel B13 itu lebih besar atau sama dengan 80, maka titik koma predikatnya A di sini yang berada di F13. Terus jangan lupa sel F13 ini harus kita kunci karena nanti rumus ini akan kita kopikan ke baris di bawahnya. Supaya nanti nggak bergerak, kita tekan tombol F4 pada keyboard. Atau kalau teman-teman nggak bisa, di beberapa komputer bisa mengkombinasikan dengan menekan Fn dan F4. Sehingga nanti dia muncul ya lambang dolar seperti ini, berarti dia sudah kita kunci. Kemudian titik koma lagi. Kita masuk ke logical test kedua. Jika nilai yang berada di sel B13 itu lebih besar atau sama dengan 70, titik koma, maka dia akan predikatnya B. B itu berada di sel F14 ya. Di sini nggak bisa kita klik. Coba kita klik. Oke, bisa ya. F14. Kemudian kita kunci dengan menekan tombol F4 atau Fn F4. Kemudian titik koma lagi. Jika nilai yang berada di sel B13 itu lebih besar atau sama dengan 60, titik koma, maka predikatnya C, yaitu yang berada di sel F15. Terus kita kunci dengan menekan tombol F4 atau Fn F4. Nah, yang terakhir adalah predikat D.
Nah, kita tidak perlu mengetikkan jika di bawah 60, cukup kita titik koma, kita masukin teks true, ya, true, ini kondisi benar, maka kita titik koma, alternatif terakhir, pasti otomatis di bawah 60 kan, langsung aja kita klik sel F16 yang terdapat predikat D, kemudian juga kita kunci. Kemudian kita tutup kurung saja, enter, hasilnya sama ya, B. Coba karena kita sudah kunci ini, kita tinggal drag and drop aja di bawahnya, maka nanti otomatis dia akan mengcopy rumusnya. Sekarang kita lihat ya, hasil saya gunakan di sebelah sini adalah dengan menggunakan if bertingkat. Kalau yang warna kuning ini saya menggunakan fungsi IFS, hasilnya sama. Contoh saja misalkan atas nama Budi, nilainya saya ubah menjadi 83. Berarti dia harus berubah menjadi predikat A. Apakah dia berubah? Kita enter, maka dia akan berubah predikatnya. Kita coba sekali lagi, misalnya yang atas nama Dewi ini 59, saya ubah menjadi 79. Dia harusnya berubah menjadi peringkat B. Sekarang kita enter, berubah menjadi peringkat B. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, fungsi IFS di Microsoft Excel, di mana ini bisa digunakan untuk pengganti nested if atau fungsi if bertingkat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.